Dua orang meninggal diduga karena miras oplosan. Kejari Surabaya tangkap buron kasus KDRT. Jemaah haji gelombang 2 tiba di Jeddah. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama kami buka dengan berita dari Kota Batu. Saudara, 2 warga Kota Batu meninggal dunia, diduga akibat menenggak minuman oplosan saat pesta minuman keras miras. Selain itu, 1 korban lain masih dirawat di rumah sakit. Menurut keterangan warga, pesta miras oplosan ini dilakukan 3 warga Kota Batu yakni KJ, IH, dan DW di sebuah rumah di Kelurahan Beji. Pesta miras ini tidak hanya dilakukan di satu lokasi, tapi di beberapa lokasi. Ketiganya sebelumnya pesta miras di salah satu rumah kontrakan milik korban IH. Mereka menenggak minuman oplosan yang diduga diracik salah satu korban. Setelah minum miras oplosan, KJ meninggal dunia di rumahnya, IH meninggal dunia di rumah sakit. Sementara itu korban DW masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ini foto bekas yang mana di galon tersebut terdapat sisa minuman yang berwarna putih kecoklatan. Kemudian juga kami menemukan beberapa botol-botol minuman yang ada labelnya, juga ada yang tidak ada labelnya. Kemudian kami menemukan mangkuk dan gelas. Dan untuk saat ini sisa minuman yang ada di galon air mineral itu kita sudah amankan dan kita akan uji lab di Bitlab Polda Jatim. Ya, itu ngarang-ngali. berapa orang sih Pak itu Pak? 3. 3 orang. Itu akhirnya 3 itu sekarang gimana Pak kondisinya? Yang 2 meninggal, yang 1 di rumah sakit ICU. Pak itu meninggalnya karena apa Pak? Ya karena kebanyakan minum itu. Apa Pak yang diminum Pak? Oplosan. Taunya oplosan itu gimana Pak? Apa mereka tuh ngeracik sendiri atau beli di mana? Racik. Tim tangkap buron Kejaksaan Negeri Surabaya berhasil menangkap terpidana kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang telah buron selama 5 tahun. Terpidana kini menjalani masa hukuman di rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Terpidana bernama Eka Sugondo ditangkap pada 27 April lalu di sebuah rumah di kawasan Raya Lontar, Surabaya Barat. Proses penangkapan berlangsung tanpa perlawanan. Eka Sugondo merupakan daftar pencarian orang kelima yang ditangkap tim tangkap buron Kejari Surabaya selama periode Januari hingga April 2026. Diketahui pada tahun 2021 lalu, terpidana melakukan kekerasan terhadap istrinya berinisial AS hingga menyebabkan luka. Saat ini Eka Sugondo telah dieksekusi oleh jaksa eksekutor berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan menjalani masa hukuman di rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Mengamankan terpidana kasus KDRT atas nama Eka Sugondo, di mana pada saat mengamankan terpidana ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Kasus ini adalah mengenai kekerasan dalam rumah tangga, di mana terpidana pada saat diamankan tanpa ada perlawanan berarti dan saat berada di sebuah rumah di kawasan Raya Lontar, Surabaya Barat sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Viral, petugas Satpol PP diusir warga saat menertibkan pedagang di kawasan alun-alun Sidoarjo, Jawa Timur. Ketegangan terjadi saat petugas hendak menyita barang milik pedagang yang melanggar aturan.
Inilah hasil rekaman ponsel warga berisi video sejumlah Satpol PP menuju ke mobil patroli, diikuti oleh sejumlah pedagang usai Satpol PP menertibkan penjajah persewaan mainan anak-anak yang telah berulang kali melanggar ketentuan pemerintah. Dalam proses penertiban dan penyitaan barang bukti, Satpol PP juga sempat bersitegang dengan pemilik persewaan mainan anak-anak dan seorang pedagang yang menolak dieksekusi tersebut. Menanggapi viralnya video itu di medsos, Kepala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Yani Setiawan, menyebutkan pihaknya mundur karena telah menyita barang bukti. Satpol PP juga menyadarkan seorang warga yang sebelumnya telah memprovokasi para pedagang dan warga hingga menolak untuk ditertibkan. Namun, provokator ini akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Pasca daripada itu, pimpinan daerah kami sudah menyampaikan bahwasanya untuk alun-alun tetap sesuai yang diamanahkan pada kami, bahwasanya alun-alun bebas daripada PKL. Ya, dan untuk upaya-upaya yang kita lakukan adalah pertama, memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna RTH itu, yaitu tempat alun-alun, untuk bisa menikmati, bisa melaksanakan kegiatan dengan aman, sehingga tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan lain yang merusak estetika dan juga kenyamanan daripada pengunjung. Selain meminta sejumlah barang bukti, Satpol PP juga mengedukasi pemilik persewaan mainan anak-anak itu agar bersedia ditertibkan dan tidak terus melanggar ketentuan. Tim Liputan, Kompas TV Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang pelaku pencurian buah jeruk di Jember, Jawa Timur tertangkap warga saat mencuri 300 kg jeruk. Massa yang geram menghajar pelaku hingga babak belur sebelum polisi datang. Inilah video amatir warga saat menangkap seorang pencuri buah jeruk di Dusun Beteng, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur. Meski sudah tertangkap beserta barang bukti buah jeruk yang sudah dimasukkan ke keranjang dan siap angkut, pelaku tetap saja mengelak hingga warga marah dan meluapkan emosi serta menghajar pelaku hingga babak belur. Penangkapan ini berawal dari kecurigaan warga yang melihat pelaku yang tak dikenal dan bukan warga setempat masuk ke dalam kebun jeruk dengan membawa keranjang. Warga mengawasi dan menangkap pelaku beserta barang bukti 4 keranjang besar berisi 300 kg jeruk dan 1 unit sepeda motor. Pelaku diketahui bernama Agus, warga Desa Tugusari, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur. Memang di daerah situ sering terjadi pencurian jeruk dan pemilik jeruk, pemilik lahan itu juga berantisipasi akhirnya untuk menjaga jeruk. Dan kemudian diketahui si tersangka ini masuk ke lahan jeruk itu sekitar jam 9:30 malam. Selanjutnya diintai oleh penjaga lahan jeruk itu dan memberikan informasi ke warga lainnya. Kemudian 11:30 diamankanlah pencuri jeruk itu. Di hadapan polisi, pelaku mengakui telah mencuri buah jeruk 5 kali sejak sepekan terakhir untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sudah berapa kali nyuri jeruk ini? 5 kali. Untuk apa nyuri? Untuk buat sehari-hari, Pak. Alatnya pakai apa biasanya? Pakai tas. Sama senter, Pak. Dijual kemana nanti? Ada yang jemput sudah di sana. Sudah ada penandahnya gitu? Ya, tapi dia tidak tahu kalau saya mencuri, Pak. Kerja sama siapa? Sendiri, Pak. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara 5 tahun. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Informasi lainnya, Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri resmi dilantik dalam sidang paripurna. Pelantikan ini diharapkan memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah kota dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan warga. Saifuddin Zuhri resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2024 hingga 2029, menggantikan almarhum Adi Sutarwiono. Pelantikan digelar dalam sidang paripurna di gedung DPRD Surabaya dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Acara ini dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Armuji, serta jajaran Forkopimda dan anggota DPRD. Dalam sambutannya, Saifuddin Zuhri menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Kota Surabaya demi menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Sehingga
kita akan terus lakukan kerjasama dengan pemerintah kota, mensinergikan dengan pemerintah kota untuk mewujudkan pemerintahan kota Surabaya lebih baik, lebih kondusif, dan lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut positif pelantikan ini dan berharap kerjasama DPRD dan Pemkot semakin cepat dan solid. Menurutnya, hubungan yang kuat antara eksekutif dan legislatif akan mempercepat realisasi program strategis di Kota Pahlawan. Semoga dengan pelantikan hari ini, maka kinerja bersama antara pemerintah kota Surabaya dengan DPRD, eksekutif dan legislatif bisa bertambah lebih cepat lagi. Dan insya Allah dengan pelantikan ini akan lebih bermanfaat untuk masyarakat Kota Surabaya. Ya. Dengan pelantikan ini, DPRD Kota Surabaya resmi memiliki ketua definitif yang diharapkan mampu memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan serta mempererat sinergi dengan pemerintah kota. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, pemerintah Kabupaten Kediri menggelar bursa kerja atau job fair untuk mengurangi angka pengangguran. Ada 2.000 lebih pencari kerja mendaftar dalam bursa kerja tersebut. Ribuan warga rela mengantri sejak pagi di Gedung Convention Hall, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Mereka rela antri lama demi bisa mendaftarkan diri dalam kegiatan bursa kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Menurut petugas, bursa kerja itu digelar untuk mengurangi angka pengangguran dan memudahkan warga dalam mencari pekerjaan. Sehingga dengan begitu, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Dengan meningkatkan serapan tenaga kerja, diharapkan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Kediri dapat terus ditekan. Total, ada 2.000 lebih warga yang mengikuti kegiatan bursa kerja pada tahun 2026. Ribuan warga tersebut bebas memilih formasi kerja yang telah disediakan oleh 42 perusahaan. Dari puluhan perusahaan itu membuka 1.500 lebih lowongan pekerjaan, mulai dari perbankan, industri, dan juga pertanian. Jembatani antara pencari kerja maupun teman-teman yang perusahaan yang membutuhkan pekerjaan untuk menjembatani, karena ini kan job fair adalah pasar kan, pasar di sini ada informasi lowongan, di sini ada penempatan karena rekrutmen, ya pasar tapi berkaitan dengan kerja. Daftar di kami itu ini adalah 42 perusahaan dan lowongannya 1.920-an orang. Yeah. Sementara itu, salah satu warga mengaku terbantu dengan adanya kegiatan bursa kerja tersebut. Dia bisa melamar ke 3 perusahaan sekaligus dalam satu lokasi. Ada berapa Mbak selama ini yang sudah? Masih 3. Mbak, menurut Mbak sendiri di tahun-tahun ini untuk mencari pekerjaan seperti apa sih Mbak? Menurut saya pekerjaan di tahun-tahun ini cukup sulit, tapi memudahkan saya kalau adanya job fair ini membantu teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan. Bursa kerja itu digelar selama 2 hari, mulai tanggal 6 Mei hingga 7 Mei 2026. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Usai jeda akan hadir jemaah haji gelombang kedua tiba di Jeddah. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, jemaah haji Indonesia gelombang kedua telah tiba di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Petugas haji Kementerian Haji dan Umroh terus mempersiapkan layanan untuk menyambut kedatangan jemaah dari Indonesia. Sesuai jadwal, ada 15 kloter yang datang pada hari Rabu dan merupakan hari pertama kedatangan gelombang kedua jemaah haji Indonesia. Pada gelombang kedua ini, jemaah haji akan berangkat dari tanah air langsung menuju bandara di Jeddah. Dari bandara, jemaah berangkat ke Masjidil Haram di Mekah untuk melakukan umroh wajib. Untuk gelombang kedua, insya Allah
Kita akan mulai besok, ya, tanggal 7 Mei 2026, dan insya Allah kita akan menerima kloter pertama dari gelombang kedua ini, yaitu dari kloter SOC 44 dari Solo. Seorang remaja asal Yogyakarta menjadi salah satu jemaah haji termuda yang berada di Tanah Suci. Di usia belia yang masih 14 tahun, ia kini bergabung dengan ratusan ribuan jemaah haji Indonesia lainnya untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Fania Ulaya, siswi kelas 8 SMP IT Assalam Sanden, tercatat sebagai jemaah haji termuda dari Kabupaten Bantul pada musim haji tahun ini. Saat ini, Fania telah tiba di Madinah dan mulai menjalani ibadah di kota Nabi. Berasal dari Poncosari, Serendakan, Bantul, Fania datang ke Tanah Suci membawa kisah haru setelah kehilangan sang ayah yang wafat pada Maret 2025. Meski di usia yang masih belia, Fania menunjukkan kematangan dalam memaknai ibadah haji. Kepada tim Media Center Haji 2026, Fania mengaku perjalanan ini menjadi momen untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Menurutnya, perjalanan haji ini bukan sekedar ibadah ritual, namun juga proses pembentukan diri. Jadi tuh awalnya tuh kan bapak tuh udah sakit ginjal gitu kan, itu udah nggak bisa. Terus bapak melimpahkan ke aku. Nah di situ kan kita dulu kan belum boleh tuh di usia 13, kita harus menunggu sampai 18 tahun. Terus akhirnya ada kabar kemarin 2025 akhir bulan November itu kalau ternyata umur 13 tahun tuh boleh. Terus habis itu kita langsung itu ke mengurus semuanya dari apa-apanya. Ibunda Fania tak kuasa menahan haru melihat putri sematawayangnya kini telah menjadi tamu Allah di Tanah Suci. Ia menyebut perjalanan ini juga merupakan impian almarhum suaminya. Ini Fania terus, Bu? Oh iya, pasti tak gandeng terus ini, Mas. Rencana Semoga jadi anak yang solehah, berbakti pada orang tua, tercapai segala cita-citanya nanti. Untuk kedepannya dapat jodoh yang soleh, dapat pekerjaan yang mapan, begitu. Kisah Fania ini menjadi pengingat bahwa panggilan ibadah haji tidak mengenal usia. Di masa remajanya, ia memilih menjadi tamu Allah, membawa harapan dan doa menuju kehidupan yang lebih baik. Jihan Novita, Kompas TV Madinah, Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia gelombang pertama melaksanakan mikot atau niat umroh wajib di Masjid Bir Ali sebelum meninggalkan Madinah menuju ke Mekah. Pergerakan jemaah singgah di Masjid Bir Ali sekitar 15 hingga 20 menit dengan pengawalan dan layanan maksimal dari petugas haji di sektor khusus Bir Ali. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jihan Novita yang tergabung dalam tim Media Center Haji 2026 di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sebelum meninggalkan Madinah, Jemaah Haji Indonesia Gelombang 1 singgah terlebih dahulu ke Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot atau niat umroh wajib. Di sini, jemaah melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat sebagai awal dari rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Petugas haji sektor khusus Bir Ali pun disiagakan di 8 titik layanan, mulai dari area parkir sampai dengan pintu keluar Masjid Bir Ali. Ini dilakukan untuk memastikan pergerakan jemaah haji di Bir Ali semua dapat terpantau dan terjamin keamanannya. Pergerakan jemaah haji Indonesia di Masjid Bir Ali ini sangat singkat, hanya berkisar 15 sampai 20 menit saja. Dan untuk lebih lengkapnya kita akan tanyakan kepada Kepala Sektor Khusus dari Masjid Bir Ali, ada Pak Divya Ardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Divya, ini kan karena jemaah ini gelombang 1 ini pasti ke sini ya. Untuk memastikan jemaah haji ini tidak ada yang tertinggal, keamanannya juga dipastikan terjamin gitu di Masjid Bir Ali. Bagaimana pengamanan ini dilakukan? Baik, terima kasih Mbak. Kita yang di Bir Ali ini semuanya sudah siap, dibagi di 8 checkpoint. Salah satunya memang yang riskan itu ada di checkpoint 7 karena kurang lebih hampir setengah kilo jarak dari parkiran ke Masjid Bir Ali. Oleh karena itu kita para petugas haji khususnya di Bir Ali berinisiatif untuk berkoordinasi dengan
rekan-rekan yang ada di Bir Ali. Alhamdulillah kita dibantu 2 golf car yang mana setiap harinya beroperasi selama 1 kali 12 jam. Itu membantu kita untuk membawa jamaah dari parkiran ke Masjid Bir Ali. Selain itu sekarang suhunya lumayan tinggi, sudah mencapai 40 derajat ke atas, dan ditambah dengan angin yang disertai dengan debu, sehingga kita harapkan para jamaah selain jaga fisik dan juga diharapkan apabila keluar dari bis benar-benar yang kuat, karena memang kita yang di Bir Ali mengharapkan yang lansia dan ada kebutuhan khusus untuk tidak turun, bahkan bisa dibilang murur. Dan ada beberapa kloter dari jamaah yang mengindahkan dari petugas, sehingga ada 1-2 kloter yang tidak turun, sehingga mempercepat waktu di Bir Ali. Karena memang di Bir Ali ini kita wajibnya hanya niat, bukan sholat ataupun harus turun dari bis. Pak Divya, ini kalau pergerakan setiap harinya berapa banyak jemaah yang datang ke Bir Ali dan diberangkatkan dari sini? Satu harinya itu sekitar 15 sampai 20 kloter, berarti satu hari itu bisa 5.000 sampai 7.000 jamaah. Ada nggak puncak yang memang padatnya Masjid Bir Ali ini di suatu hari, kira-kira paling besar tuh berapa banyak jemaah yang kesini? Ya sekitar 9.000 sampai 10.000 dalam satu hari. Kalau untuk memastikan benar-benar ini bis satu rombongan sudah bisa berangkat. Oke, yang pertama pastinya dari tim dari bis sendiri itu akan mengecek terlebih dahulu jumlahnya. Jadi antara jumlah aslinya dengan jumlah paspor itu harus sesuai, ditambah ada nomor bis di depan itu ada stiker itu juga harus sesuai. Jadi ketika stiker itu angkanya umpamanya 42, sedangkan jumlahnya dari jamaah itu hanya 41, itu bis tidak bisa berangkat. Dan salah satu syarat yang paling pasti apabila ada stem dari petugas, bukan petugas haji tapi petugas dari masyarakat sendiri, itu yang men-stem bahwa bis itu layak untuk berangkat dan meninggalkan Bir Ali. Baik, terima kasih Sama-sama. atas informasinya Pak Divya Ardianto. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, suhu di Madinah yang mencapai 40 derajat Celcius dan teriknya sinar matahari menjadi tantangan tersendiri bagi jemaah saat di Madinah, tak terkecuali di Bir Ali. Jemaah pun diimbau untuk menggunakan alat pelindung diri saat turun dari bus dan tak memaksakan diri jika kondisi badan sedang tidak fit. Masjid Bir Ali ini menjadi titik awal niat ihram untuk jemaah haji yang datang dari Madinah menuju ke Mekah. Tempat ini dipilih karena menjadi saksi bisu tempat Rasulullah berhenti memulai niat ihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jihan Novita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. Saudara, ada kisah haru dari pasangan lansia calon haji asal Sidoarjo. Mereka mendaftar haji dari mengumpulkan uang berjualan lontong dan bubur selama puluhan tahun. Di tahun 2012 mereka mendaftar haji dan akhirnya berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Senang, alhamdulillah. Namanya Dawamah. Lansia asal Sidoarjo ini tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya karena akhirnya tahun ini ke Tanah Suci. Dawamah dan suaminya Nur Hasan berhaji di usia 73 dan 76 tahun. Tergabung dalam kloter 53 Sidoarjo, perjalanan pasangan ini untuk bisa berhaji tahun ini bisa dibilang penuh perjuangan. Sehari-hari, Dawamah berjualan lontong balap dan bubur sumsum. Dari hasil jualan itulah ia menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Dawamah juga ikut arisan untuk menambah tabungan haji. Namun bukan disetorkan ke bank, uang-uang itu ia kumpulkan dan disimpan di rumah menggunakan kantong plastik. Tahun 2012, setelah tabungannya mencapai 55 juta rupiah, Dawamah mendaftarkan diri untuk berangkat haji. Setelah menunggu selama 14 tahun, kini impian menunaikan ibadah haji akhirnya terwujud. Latihan lontong balap kalian bubur sumsum. Gitu ya. Jajan pasar. Mboten ditabung. Nggih keluar dari kresek niku. Oh, dimasukkan kresek uangnya. Nggih, ada kresek niku. Nunggu berapa lama, Bu? Bisa daftar haji sampai sekarang berapa lama? Tahun 12 sampai nunggu 14. Saat niki aku celenganku tak buka oleh sakmene ayo daftar haji. Oh ngoten.
Ngoten-ngoten nyalangi malih. Ngoten. Kisah pasangan lansia penjual lontong dan bubur sumsum ini tentu menjadi bukti bahwa dengan niat dan ketekunan, siapapun bisa mewujudkan impian berangkat ke Tanah Suci. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك Viral, petugas Satpol PP diusir warga saat menertibkan pedagang di kawasan alun-alun Sidoarjo, Jawa Timur. Ketegangan terjadi saat petugas hendak menyita barang milik pedagang yang melanggar aturan. Inilah hasil rekaman ponsel warga berisi video sejumlah Satpol PP menuju ke mobil patroli, diikuti oleh sejumlah pedagang usai Satpol PP menertibkan penjajah persewaan mainan anak-anak yang telah berulang kali melanggar ketentuan pemerintah. Dalam proses penertiban dan penyitaan barang bukti, Satpol PP juga sempat bersitegang dengan pemilik persewaan mainan anak-anak dan seorang pedagang yang menolak dieksekusi tersebut. Menanggapi viralnya video itu di medsos, Kepala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Yani Setiawan, menyebutkan pihaknya mundur karena telah menyita barang bukti. Satpol PP juga menyadarkan seorang warga yang sebelumnya telah memprovokasi para pedagang dan warga hingga menolak untuk ditertibkan. Namun, provokator ini akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Pasca daripada itu, pimpinan daerah kami sudah menyampaikan bahwasanya untuk alun-alun tetap sesuai yang diamanahkan pada kami, bahwasanya alun-alun bebas daripada PKL. Ya, dan untuk upaya-upaya yang kita lakukan adalah pertama, memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna RTH itu, yaitu tempat alun-alun, untuk bisa menikmati, bisa melaksanakan kegiatan dengan aman, sehingga dia tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan lain yang merusak estetika dan juga kenyamanan daripada pengunjung. Selain meminta sejumlah barang bukti, Satpol PP juga mengedukasi pemilik persewaan mainan anak-anak itu agar bersedia ditertibkan dan tidak terus melanggar ketentuan. Tim Liputan, Kompas TV Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang pelaku pencurian buah jeruk di Jember, Jawa Timur tertangkap warga saat mencuri 300 kg jeruk. Massa yang geram menghajar pelaku hingga babak belur sebelum polisi datang. Inilah video amatir warga saat menangkap seorang pencuri buah jeruk di Dusun Beteng, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur. Meski sudah tertangkap beserta barang bukti buah jeruk yang sudah dimasukkan ke keranjang dan siap angkut, pelaku tetap saja mengelak hingga warga marah dan meluapkan emosi serta menghajar pelaku hingga babak belur. Penangkapan ini berawal dari kecurigaan warga yang melihat pelaku yang tak dikenal dan bukan warga setempat masuk ke dalam kebun jeruk dengan membawa keranjang. Warga mengawasi dan menangkap pelaku beserta barang bukti 4 keranjang besar berisi 300 kg jeruk dan 1 unit sepeda motor. Pelaku diketahui bernama Agus, warga Desa Tugusari, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur. Memang di daerah situ sering terjadi pencurian jeruk, dan pemilik jeruk, pemilik lahan itu juga berantisipasi akhirnya untuk mencari jeruk. Dan kemudian diketahui si tersangka ini masuk ke lahan jeruk itu sekitar jam 9:30 malam. Selanjutnya diintai oleh penjaga lahan jeruk itu dan memberikan informasi ke warga lainnya. Kemudian 11:30 diamankanlah pencuri jeruk itu. Di hadapan polisi, pelaku mengakui telah mencuri buah jeruk 5 kali sejak sepekan terakhir untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sudah berapa kali nyuri jeruk ini? 5 kali. Untuk apa nyuri? Untuk buat sehari-hari, Pak. Alatnya pakai apa biasanya? Pakai tas. Dapat Sama senter, Pak. Dijual kemana nanti? Ada yang jemput sudah di sana. Sudah ada penadahnya gitu? Ya, tapi dia tidak tahu kalau saya mencuri, Pak. Kerja sama siapa?
sendiri, Pak. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara 5 tahun. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Informasi lainnya, Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri resmi dilantik dalam sidang paripurna. Pelantikan ini diharapkan memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah kota dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan warga. Saifuddin Zuhri resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2024 hingga 2029, menggantikan almarhum Adi Sutarwiono. Pelantikan digelar dalam sidang paripurna di gedung DPRD Surabaya dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Acara ini dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Armuji, serta jajaran Forkopimda dan anggota DPRD. Dalam sambutannya, Saifuddin Zuhri menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Kota Surabaya demi menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Sehingga kita akan terus lakukan kerjasama dengan pemerintah kota, mensinergikan dengan pemerintah kota untuk mewujudkan pemerintahan Kota Surabaya lebih baik, lebih kondusif, dan lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut positif pelantikan ini dan berharap kerjasama DPRD dan Pemkot semakin cepat dan solid. Menurutnya, hubungan yang kuat antara eksekutif dan legislatif akan mempercepat realisasi program strategis di Kota Pahlawan. Semoga dengan pelantikan hari ini, maka kinerja bersama antara pemerintah kota Surabaya dengan DPRD, eksekutif dan legislatif bisa bertambah lebih cepat lagi. Dan insya Allah dengan pelantikan ini akan lebih bermanfaat untuk masyarakat Kota Surabaya. Ya. Dengan pelantikan ini, DPRD Kota Surabaya resmi memiliki ketua definitif yang diharapkan mampu memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan serta mempererat sinergi dengan pemerintah kota. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, pemerintah Kabupaten Kediri menggelar bursa kerja atau job fair untuk mengurangi angka pengangguran. Ada 2.000 lebih pencari kerja mendaftar dalam bursa kerja tersebut. Ribuan warga rela mengantri sejak pagi di Gedung Convention Hall, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Mereka rela antri lama demi bisa mendaftarkan diri dalam kegiatan bursa kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Menurut petugas, bursa kerja itu digelar untuk mengurangi angka pengangguran dan memudahkan warga dalam mencari pekerjaan. Sehingga dengan begitu, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Dengan meningkatkan serapan tenaga kerja, diharapkan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Kediri dapat terus ditekan. Total, ada 2.000 lebih warga yang mengikuti kegiatan bursa kerja pada tahun 2026. Ribuan warga tersebut bebas memilih formasi kerja yang telah disediakan oleh 42 perusahaan. Dari puluhan perusahaan itu membuka 1.500 lebih lowongan pekerjaan, mulai dari perbankan, industri, dan juga pertanian. Jembatani antara pencari kerja maupun teman-teman yang perusahaan yang membutuhkan pekerjaan itu menjembatani, karena ini kan job fair adalah pasar kan, pasar. Di sini ada informasi lowongan, di sini ada penempatan karena rekrutmen, ya pasar tapi berkaitan dengan kerja. Daftar di kami itu ini adalah 42 perusahaan dan lowongannya 1.920-an orang. Yeah. Sementara itu, salah satu warga mengaku terbantu dengan adanya kegiatan bursa kerja tersebut. Dia bisa melamar ke 3 perusahaan sekaligus dalam satu lokasi. Ada berapa Mbak selama ini yang sudah ada? Masih 3. Mbak, menurut Mbak sendiri di tahun-tahun ini untuk mencari pekerjaan seperti apa sih Mbak? Saya pekerjaan di tahun-tahun ini cukup sulit, tapi memudahkan saya kalau adanya job fair ini membantu teman-teman untuk mendapatkan kerja. Bursa kerja itu digelar selama 2 hari, mulai tanggal 6 Mei hingga 7 Mei 2026. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Kontes ratusan sapi unggulan akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Pagi.
Saudara, ratusan peternak sapi dari di Kabupaten Kediri antusias mengikuti kontes ternak yang digelar pemerintah Kabupaten Kediri. Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan ini menjadi sarana sosialisasi terkait besarnya potensi ternak potong di wilayah Kediri. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Inilah kemeriahan kontes ternak sapi di lapangan Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dalam ajang ini, para juri lomba terlihat sibuk mengukur dan menimbang satu persatu ternak sapi milik peserta untuk menentukan kualitas terbaik. Kegiatan kontes ternak sapi digelar untuk memberikan sosialisasi kepada warga betapa besarnya potensi ternak potong di wilayah Kabupaten Kediri. Selain itu, juga mengapresiasi kepada seluruh peternak yang sudah aktif berjuang untuk menjaga ketahanan pangan. Kegiatan tersebut menjadi momen kebangkitan bagi para peternak, mengingat kondisi kesehatan ternak di Kabupaten Kediri saat ini sudah dinyatakan zero PMK. Total ada 134 ekor sapi yang ikut bertanding dalam kontes ternak tersebut. Ratusan ekor sapi itu dimiliki oleh 76 peternak yang tersebar di 26 kecamatan Kabupaten Kediri. Kategori yang dilombakan mulai dari jenis sapi peranakan ongole, kiriman ekstrim, dan hasil persilangan inseminasi buatan. Nah, salah satu tujuan dari kontes ternak yang pertama memberikan edukasi kepada masyarakat luas, juga sosialisasi bahwa potensi ternak potong utamanya di Kabupaten Kediri sampai dengan hari ini luar biasa sekali potensinya. Kemudian juga memberikan apresiasi kepada pelaku usaha peternakan khususnya sapi potong di Kabupaten Kediri atas peran aktifnya, peran sertanya dalam rangka menjaga ketahanan pangan khususnya dalam menyiapkan protein hewani di Kabupaten Kediri maupun secara nasional. Para peternak berharap melalui ajang ini nilai jual sapi lokal khususnya jenis peranakan ongole dapat semakin meningkat di pasaran. Melalui kontes ini juga menjadi sarana edukasi bagi peternak untuk meningkatkan kualitas ternak mereka. Hari ini bawa kelas sapi ekstrim PO sama ini pedet PO ini. Kalau ini bobotnya terakhir timbang 850. Kalau yang itu 300-an. Harapannya kalau bisa agak cuman Kediri aja, lebih ke Jawa Timur atau kelas provinsi lah, biar rame. Dalam kontes tersebut, panitia memiliki beberapa kriteria penilaian, mulai dari kesehatan sapi, bobot, performa tubuh, dan kesesuaian umur dan juga jenis. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur.